Pengalaman tetangga, bertemu genderuwo penunggu batu besar. Tetangga saya itu namanya Pak Wartono, namun orang-orang lebih suka memanggilnya Waono. Beliau sekarang berusia sekitar 50 tahun. Pengalaman Waono terjadi ketika ia masih kecil, berumur sekitar 7 tahun. Orang tua Waono memiliki sawah yang luas, namun pengerjaan sawah diserahkan kepada orang lain yang bernama Mang Daan. Pakaian sehari-hari yang digunakan oleh Mang Daan adalah baju khas petani berwarna hitam dan celana komprang sebetis berwarna hitam juga serta topi caping. Kadang-kadang Mang Daan suka mengajak Waono pergi ke sawah. Tahun 60-an listrik belum masuk desa saya, jadi kalau malam hari tiba, suasana desa yang sepi dan masih banyak pohon-pohon besar dan pohon bambu menjadi begitu gelap nan seram. Penerangan rumah-rumah penduduk kala itu hanya mengandalkan lampu minyak tanah. Namun walaupun gelap, yang namanya anak-anak tetap bermain-main dengan gembira. Suatu hari, Waono bermaksud mau mengajak bermain teman akrabnya yang bernama Mulyono. Rumah keduanya terletak di gang yang sama. Jarak rumah Waono dan Mulyono hanya sekitar 20 meter. Namun rumah Mulyono terletak di dekat sungai dan jembatan, dan di samping jembatan ada batu besar dan pohon kelapa yang sangat tinggi, serta di sekitarnya banyak ditumbuhi rumpun pohon bambu. Azan Isya berkumandang, rupanya Waono sudah nggak betah di dalam rumah dan segera keluar untuk bermain bersama Mulyono. Waono berjalan sendiri melintasi gang nan gelap. Sampai di depan rumah Mulyono, suasana sepi sekali. Pintu rumah Mulyono tertutup rapat. Waono berusaha memanggil-manggil Mulyono agar tahu kalau Waono sudah di depan rumah. Lama ditunggu, Mulyono belum keluar rumah juga. Waono belum menyadari kalau hari itu adalah hari Kamis malam, alias malam Jumat pas Kliwon. Waono mencium bau yang aneh, seperti bau singkong bakar. Waono menengok ke belakang, terlihat seperti ada orang lagi nongkrong di atas batu besar di keremangan malam. Waono penasaran dan mendekati orang tersebut. Dalam benak Waono berpikir, malam-malam begini ngapain Mang Daan ada di atas batu. Semakin dekat jarak Waono dengan orang tersebut, semakin tajam tercium bau singkong bakar. Waono masih belum menyadarinya dan terus mendekat. Sekitar jarak 2 meteran, Waono menyapa orang tersebut, Mang Daan. Lagi ngapain malam-malam nongkrong di atas batu? Namun orang tersebut diam tak menjawab. Waono mengulangi menyapa lagi, Mang Daan. Waono terus mengamati orang tersebut, berusaha ingin tahu siapa orang itu. Karena suasana gelap, Waono tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang tersebut. Sedikit demi sedikit tubuh orang hitam itu berubah membesar dan tinggi. Waono masih terpaku seperti dipaksa menyaksikan pemandangan aneh di depannya itu. Semakin lama orang tersebut berubah menjadi tinggi sekali, setinggi pohon kelapa. Merinding sekujur tubuh Waono, dia segera menjerit dan berlari menuju pintu rumah Mulyono. Waono menggedor-gedor pintu rumah Mulyono dengan keras. Pintu segera dibuka oleh ayah Mulyono. "Ada apa Waono?" tanya ayah Mulyono. Waono terlihat pucat dan menjawab dengan gagap sambil menunjuk ke arah batu besar. Ada." Belum selesai Waono berucap, ayah Mulyono segera menarik tangan Waono ke dalam rumah. Buru-buru ibu Mulyono mengambil air gentong dengan menggunakan siwur, gayung dari tempurung kelapa, lalu menyuruh Waono meminum air gayung tersebut. Setelah tenang, baru Waono bisa menceritakan kejadian seram yang dialaminya. Akhirnya Waono tidak jadi bermain dan diantar pulang oleh ayah Mulyono.